para nabi dan para rasul. Daripada mengikuti langkahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini babakan hati, tak ada urusannya dengan babakan badan. Jadi yang dibangun hatinya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bila jiwanya, bila hatinya sudah dibangun, maka otomatis raganya pun juga terbangun. Bila hatinya suci dari sucinya kemanusiaanmu, otomatis raga-ragamu pun bebas dari kepemilikanmu. Akan tetapi, bila di dalam hati kita masih kotor, di hati kita masih najis, najis karena keberadaan yang kotor. Siapa? Masih wujud manusianya yang menjadi Tuhan daripada wujud Tuhannya. Maka bila hati kita kotor, semuanya ya kotor. Bentuk aplikasi aktivitas raganya pun juga hancur kotor. Mana mungkin diterima sholat-sholat kita sementara di dalam hati kita tak nyembah Allah. Mana mungkin diterima ibadah-ibadah kita sementara di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri. Ya hanya mimpi, sahabat-sahabat. Mimpi. Kejadian ini bukan kepada orang lain, saya sendiri yang mengalami. Maknanya saya ceritakan ketika saya membaca kitab diri saya. Ku ceritakan kepada Anda sahabat-sahabatku sekalian. Agar kita bisa sama-sama menyimak kitab diri kita sendiri-sendiri. Jangan pedulikan diri yang lainnya. Kita akan tertipu. Kita akan terlena bila kita tidak menyelamatkan ku anfusakum, tidak menyelamatkan diri kita dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu tidak gaib. Setan itu wujud nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud di hatimu, sobat? Bila yang wujud di hatimu masih hawa nafsumu, bila di hatimu yang wujud masih dirimu, bila di hatimu masih wujud namamu yang berkuasa atas hidup dan badan ini, itulah setannya. Nyata bukan? Tidak gaib. Setan itu bukan? Nah, jadi kalau setannya sudah tak gaib lagi, maka kita bisa memeranginya. Akan tetapi bila setannya gaib, mana mungkin kita bisa memeranginya. Bahkan kita dijajah dan diperbudak olehnya. Sholat kita diperbudak olehnya. Bro, ayo sholat bro. Sholat 5 waktu bro. Tapi di dalam sholat kau nyembah aku. Karena aku yang kau sembah di dalam sholatmu. Ketika kau sholat Allahu Akbar, ikut denganku. Kemana? Keliling kota. Melihat dunia. Keliling ke pasar. Keliling ke toko. Keliling melihat perhiasan-perhiasan emas, keliling dengan tujuan-tujuan sholatnya hanya untuk agar tercapai cita-cita dunianya, agar dikabulkan hajat-hajatnya, semuanya full penuh tujuan dunia, tidak nyembah Allah, tidak ketemu Allah, tidak tajalli kepada Allah, tidak mi'raj kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mi'raj
Yang dituhankan di hati kita bukan Allah, tapi iblis meskipun kita sholat. Inilah yang dimaksud dari judul di atas. Sesungguhnya sholatku selama ini hanyalah nyembah iblis dan setan untuk mengikuti apa yang diinginkan iblis dan setan. Apa? Menyesatkan hati kita dari Allah. Jadi memang tugasnya iblis dan setan untuk menyesatkan hati kita agar jauh dan jauh dari Allah. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semakin banyak sholat kita, semakin jauh. Semakin banyak ibadah kita, semakin jauh. Kenapa? Karena yang dituhankan bukan Allah. Itu yang dimaksud semakin jauh. Semakin banyak sholat yang merasa semakin bangga aku dengan sholat-sholatku. Semakin merasa mulia aku dengan sholat-sholatku. Karena selama ini baju-baju Allah, sifat-sifat Allah selama ini kita rampas menjadi sifat-sifat kita. Kita aku-akui hidup ini hidup kita. Kita aku-akui wujud ini wujud kita. Kita aku-akui sabar ini sabar kita. Kita aku-akui kasih ini kasih kita. Kita aku-akui sayang ini sayang kita. Kita aku-akui puji ini puji kita. Penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita. Semuanya sifat Allah diaku-akui oleh hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita kan yang ngaku jadi Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah tapi ra kroso. Kita ngaku-ngaku jadi sang pencipta tapi tak sadar. Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak pernah kita sadari. Kenapa? Kita sudah ditutup pendengaran dan penglihatan kita, bahkan hati kita. Sehingga keras melebihi kerasnya batu karena tunduk patuh kepada langkah-langkah iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mana mungkin kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita, sementara kita yang selama ini duduk menjadi sebagai sang pencipta seluruh amal-amal kita. Sholat seolah-olah aku yang sholat. Ibadah seolah-olah aku yang bisa ibadah. Tahajud seolah-olah aku yang bisa melaksanakan tahajud. Duha seolah-olah aku yang bisa melaksanakan sholat duha. Ngaji seolah-olah aku yang mengaji, aku yang sholawatan dan sebagainya. Aku yang bekerja, aku yang memasak, aku yang duduk, aku yang berdiri. Semuanya kekuasaan kehidupan manusianya dan aktivitas manusianya diaku-akui sebagai kuasa manusianya. Lalu buat apa Anda kita nyembah Allah yang tidak bisa apa-apa? Buat apa Allah Anda sembah kalau Allah tidak bisa apa-apa? Tak bisa menyelamatkan Anda, melainkan Anda sendiri yang bisa menyelamatkan Anda. Buat apa menyembah Allah yang tak bisa mensolatkan Anda kecuali Anda sendiri yang merasa bisa sholat? Buat apa kita menyembah Allah bila Allah tak bisa mengibadahkan kita bila kita yang merasa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah? Buat apa kita nyembah Allah bila Allah tak bisa menghidupi kita kecuali kita yang merasa hidup selama ini? Berarti seolah-olah nyembah
tapi ingkar dari persembahannya. Itulah kesyirikan yang kita alami selama ini. Karena tak ada yang memberitahu bahwa kita selama ini syirik, kita terbenam, terlena, bangga, mulia dengan kesyirikan kita sendiri.